salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Muhammad Maulana Azimatunur, STMT PhD. Perkenalkan, kami dari kelompok penelitian di bawah bimbingan Ibu Perwitasari STMN. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul pengaruh penambahan PEG 400 terhadap performa baterai ZR sebagai penggerak chemical. Perkenalkan, saya Suci Rahayu Musti dengan NIM 01. Perkenalkan, saya Azifa Punyoni dengan NIM 027. Perkenalkan, saya Abdul Fattah Basya dengan NIM 100. Perkenalkan, nama saya Faryandika Arif Saputra dengan NIM 1. Saat ini kebutuhan energi semakin meningkat, terutama karena penggunaan energi terbarukan. Nah, untuk mendukung hal ini diperlukanlah sistem penyimpanan energi yang lebih besar, lebih murah, dan lebih efisien. Nah, salah satu teknologi yang lumayan menjanjikan itu ialah penggunaan baterai ZR. Meskipun baterai ZR ini bisa dibilang berpotensial karena materialnya yang mudah didapat, harganya murah, dan kapasitas energinya yang besar, namun penggunaan baterai ZR ini masih memiliki beberapa kendala seperti munculnya pembentukan dendrit, lalu reaksi oksigennya yang lambat, dan munculnya korosi pada elektrodanya. Oleh karena itulah baterai ZR ini memerlukan pengembangan dan penelitian lebih lanjut untuk digunakan di masa depan. Berdasarkan hal tersebut, salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja dari baterai ZR ini adalah dengan menambahkan aditif pada elektrolitnya. Nah, pada penelitian yang kami lakukan, PEG 400 itu kami pilih untuk menjadi aditif yang akan ditambahkan ke elektrolitnya nanti. Meskipun PEG 400 ini masih belum banyak diteliti dan dibahas di dalam penelitian, namun PEG 400 itu diasumsikan bisa meningkatkan performa dari sel baterai ZR sehingga nantinya bisa mengurangi risiko-risiko seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini kami fokuskan untuk melihat bagaimana pengaruh dari penambahan PEG 400 nantinya terhadap performa dari baterai ZR. Nah, selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian yang menjadi dasaran mengapa kami melakukan penelitian ini. Kita masuk ke rumusan masalah terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana performa dari baterai saat nanti akan diuji coba di chemical. Lalu yang kedua adalah bagaimana pengaruh variasi konsentrasi larutan elektrolit NaOH terhadap performa sel baterai ZR. Dan yang ketiga adalah bagaimana pengaruh penambahan aditif PEG 400 dalam lapisan anoda terhadap listrik yang dihasilkan. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana pengaruh terhadap perbandingan karbon black dan grafit terhadap kinerja baterai. Selanjutnya adalah tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang tadi. Yang pertama itu ialah untuk mengetahui performa dari baterai saat diuji coba di chemical. Lalu yang kedua untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi larutan elektrolit NaOH terhadap performa sel baterai ZR. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan aditif dalam lapisan anoda terhadap listrik yang dihasilkan. Serta yang terakhir adalah untuk mengetahui pengaruh terhadap perbandingan karbon black dan grafit terhadap kinerja baterai. Nah, selanjutnya adalah hipotesis yang telah kami susun terhadap penelitian ini. Jadi di penelitian yang akan kami lakukan ini, kami berhipotesis bahwa yang pertama, apabila konsentrasi NaOH itu diberikan lebih optimum, maka akan meningkatkan konduktivitas ionik sehingga nantinya akan menghasilkan tegangan dan arus baterai ZR yang lebih besar. Lalu yang kedua, peningkatan luas permukaan elektroda itu nantinya akan memperbesar luas area reaksi elektrokimia sehingga nantinya arus yang akan dihasilkan dari baterai ZR ini akan meningkat dan kinerja daya pada sistem chemical itu akan menjadi lebih baik. Lalu yang ketiga, penambahan zat aditif PEG 400 itu nanti dapat menekan pertumbuhan dendrit yang telah saya sampaikan di latar belakang tadi dan juga menekan korosi dari baterai ZR-nya sehingga stabilitas dan durasi pelepasan daya baterai itu akan meningkat. Lalu hipotesis yang terakhir itu adalah komposisi material karbon yang telah dibuat, yaitu antara karbon black dan grafit yang tepat itu akan meningkatkan aktivitas reaksi reduksi oksigen sehingga nantinya performa daya dari baterai ZR ini jika diaplikasikan ke sistem chemical itu akan menjadi lebih optimal. Selanjutnya itu penelitian terdahulu. Jadi kita melakukan penelitian sekarang itu berdasarkan penelitian sebelumnya yang menggunakan aluminium air baterai. Jadi baterai aluminium air ini terdapat 3 komponen utama sebagai penyimpanan. Yang pertama ada anoda itu sebagai
flek karbon dan grafit. Selanjutnya katoda itu berupa aluminium dan elektrolitnya itu berupa dengan karbon. Kedua elektroda ini baterai terbuat dari bahan padat, sedangkan sel bahan bakarnya itu atau elektrodanya itu berupa gas atau oksigen. Nah, ini merupakan gambar dari baterai aluminium air ini dan terdapat beberapa baterai yang bentuk sel. Dan ini adalah pengaruh permukaan anoda aluminium. Jadi di sini di penelitian sebelumnya itu terdapat dua variabel, yaitu luas 15 cm dan 35 cm, yang terlihat bahwa arusnya itu semakin besar di plat yang 35 cm ke atas, sedangkan yang arus ini itu lebih kecil. Ini juga dapat dilihat pada grafik hubungan current density terhadap waktu pada berbagai luas permukaan. Di sini terlihat bahwa yang orange itu yang 35 cm kuadrat itu density-nya itu lebih tinggi daripada yang 15 cm kuadrat, dan di sini juga terlihat dari waktu ke waktu hingga 30 menit itu sama dengan 15 cm kuadrat. Ada teori bahwa mengatakan peningkatan area anoda itu memperbesar reaksi dari oxidasi aluminium dan peningkatan performa baterai aluminium air. Jadi pemilihan yang 35 cm ini termasuk tepat karena mampu menghasilkan daya yang lebih tinggi serta menghasilkan daya yang tidak menambah beban yang berlebihan. Selanjutnya yang kita bahas yaitu anodanya. Jadi anodanya itu menggunakan carbon black dan grafit. Nah, pada penelitian ini itu menunjukkan komposisi campuran ini mempengaruhi aktivitas oksigen reduction reaction. Jadi mungkin saya jelaskan dulu apa itu ORR. Jadi ORR itu merupakan reaksi kimia di mana molekul oksigen itu menerima elektron sehingga berubah menjadi ion hidroksida atau bisa disebut air. Jadi jika oksigen reduction reaction itu meningkat, maka stabilitas, efisiensi serta arusnya itu juga meningkat. Nah, pada penelitian ini itu carbon blacknya itu luas permukaannya tinggi, jadi konduktivitasnya semakin besar, dan grafitnya itu jika strukturnya lembarannya itu menjadi lebih stabil dan membantu pembentukan jalur konduktif. Nah, dalam penelitian itu dapat berapa perbandingan, ada 1:1 dan 2:1. Namun saya di sini langsung menyimpulkan bahwa di penelitian ini menyimpulkan bahwa rasio 2:1, duanya itu carbon black dan satunya itu grafit, itu memberikan arus dan daya yang lebih tinggi daripada 1:1 atau sebaliknya 1:2. Hal ini dikaitkan dengan terbentuknya jalur sirkulasi elektron yang lebih efektif sehingga reaksi AR-nya meningkat. Hasil ini menyarankan untuk penelitian ini bahwa frasi carbon black-nya itu ditingkatkan untuk kinerja katoda. Ini gambar dari anodanya. Jadi ini campuran carbon black, grafit serta lem yang untuk menyatukan black carbon dan grafit. Selanjutnya adalah kerangka berpikir penelitian yang akan kami lakukan secara menyeluruh. Jadi dalam hal ini karena kebutuhan energi yang semakin pesat, pengembangan sistem energi yang aman, murah dan ramah lingkungan saat ini, maka dalam hal ini kami melakukan inovasi pengembangan chemical engineering part, di mana di sini kami menggunakan baterai zinc air, yang mana dalam hal ini kami menemukan masalah yang akan kami atasi. Yang pertama itu adanya pembentukan dendrit dari anoda, yang kedua adanya korosi ZN yang terjadi, yang ketiga adanya pengaruh elektrolit terhadap stabilitas sel. Jadi dalam hal ini untuk kajian teori yang kami fokuskan, yang pertama untuk grand teorinya itu adalah prinsip dari elektrokimia dari baterai zinc air ini. Untuk middle teorinya itu adalah mekanisme dari komposisi ZN dan pembentukan dendrit yang ada. Untuk uplet teorinya itu sendiri adalah bagaimana pengaruh konsentrasi nantinya dengan luas permukaan flat, lalu peran adiktif PEG 400 terkhusus dalam penekanan dendrit dalam baterai ini, dan yang ketiga pengaruh komposisi karbon yang digunakan dan grade yang digunakan terhadap aktivitas anoda. Untuk kinerja baterai zinc air di sini kami akan melakukan 3 pengujian, yaitu tegangan, daya, dan stabilitas. Untuk hasil penelitian yang akan diperoleh nantinya itu kami memperoleh baterai yang dapat didaur ulang, yang kedua ada daya baterai yang akan stabil nantinya, dan yang ketiga adanya struktur anoda yang minim akan dendrit. Selanjutnya berikut ini adalah metode penelitian
penelitian yang kami lakukan, di mana untuk independent variable di sini itu ada konsentrasi PEG yang akan divariasikan, lalu ada luas permukaan dari anoda seng itu, yang ketiga ada rasio carbon black dan grade, dan yang terakhir adalah konsentrasi dari NaOH sendiri. Untuk dependent variable di sini ada 3 seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu tegangan, arus, dan daya baterai. Dan untuk prosedur kerja penelitian ada 3 hal. Yang pertama ada pembuatan pasta kanoda itu. Setelah itu kami akan melakukan pembuatan dari sensing air, dan yang terakhir kami akan melakukan pengukuran performa baterai yang diperoleh. Ini adalah karakteristik metode penelitian yang akan kami lakukan. Dalam hal ini ada 3 karakteristik. Yang pertama itu ada karakteristik bersifat kuantitatif, di mana dalam hal ini menampilkan berupa angka, yang mana ada angka beda potensial atau V, arus atau A, dan yang ketiga itu ada daya atau watt. Lalu karakter selanjutnya adalah eksperimental karena adanya perlakuan atau treatment pada variabel. Dan yang karakter terakhir itu adalah komparatif atau perbandingan, di mana dalam hal ini itu membandingkan performa antar variasi. Kemudian untuk populasi dari penelitian ini itu tuh meliputi berbagai macam konsentrasi NaOH, kemudian ada berbagai konsentrasi PEG, kemudian ada berbagai luas anoda, dan juga ada rasio antara carbon black dan juga grafit. Kemudian untuk sampel yang akan kami gunakan pada penelitian kali ini itu adalah yang pertama adalah variasi luas flat, yakni sebesar 4x6 cm dan juga 4x8 cm. Kemudian adalah variasi konsentrasi PEG yakni sebesar 4 ml, 6 ml dan juga 8 ml. Kemudian untuk variasi konsentrasi NaOH kita akan menggunakan NaOH dengan konsentrasi sebesar 1 normalitas, 3 normalitas dan juga 5 normalitas. Dan yang terakhir adalah variasi rasio carbon black grafit yang akan kami gunakan dalam penelitian ini adalah 1:5, 5:5 dan juga 5:1. Baik, dalam prosedur kerja penelitian kami itu seperti yang tadi disebutkan di awal tadi itu akan dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama itu adalah pembuatan campuran katoda. Di mana pembuatan campuran katoda atau pasta katoda ini, langkah pertama yang dilakukan adalah kita menimbang karbon geografis sesuai dengan perbandingan yang kita temukan di awal tadi, yaitu 1:5, 5:5 dan 5:1. Setelah kita lakukan penimbangan, kemudian kita masukkan dalam suatu wadah dan kita tambahkan lem PPA itu sebanyak 10% dari total jumlah berat padatan yang kita campur tadi. Kemudian kita aduk hingga homogen dan kita tambahkan dengan sedikit aquades agar pasta yang kita aduk tadi itu menjadi lebih merata. Kemudian setelah kita melakukan pembuatan pasta katoda, langkah yang selanjutnya adalah kita bisa mulai merakit susunan baterai. Di mana langkah yang pertama yang kita lakukan pada saat kita menyusun atau membuat baterai adalah kita lebih dahulu memotong plat seng dan juga substrat logam itu sesuai dengan ukuran yang kita tentukan tadi. Seperti yang telah disebutkan di awal tadi, ukuran untuk plat dan juga substrat logam itu adalah 4x6 dan juga 4x8. Kemudian setelah kita potong sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan, kemudian kita ambil substrat logam atau katodanya itu, kita lapisi dengan pasta yang telah kita buat di awal tadi dan kita keringkan dengan menggunakan heat gun itu dalam suhu 100 derajat Celcius selama 5 sampai 10 menit. Di mana dari hasil pengerjaan itu kita akan mendapatkan sebuah katoda. Setelah kita mendapatkan sebuah katoda, kita langsung bisa menyusun susunan dari baterai yang terdiri atas plat seng yakni anoda, kemudian separator dan juga katoda yang telah kita buat tadi. Kemudian langkah kerja yang selanjutnya atau prosedur yang ketiga itu adalah pengukuran baterai, di mana pada prosedur ini kita akan menentukan nilai dari tegangan atau beda potensial yang dihasilkan dari sel yang telah kita buat tadi. Langkah pertama adalah kita menyiapkan sel baterai yang telah kita susun tadi, yang setelah kita buat, kemudian kita siapkan larutan NaOH sesuai dengan variasi konsentrasi yang telah disebutkan, dan juga kita tambahkan aditif sesuai dengan variasi yang kita tentukan di awal juga, meliputi 4 mili, 6 mili dan juga 8 mili. Kemudian setelah itu kita hubungkan multimeter ke dalam kutub-kutub dari sel baterai yang telah kita buat, di mana melalui multimeter kita akan mendapatkan nilai beda potensial atau tegangan yang teramati. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai tegangan, kita akan melakukan percobaan atau mengulangi percobaan tersebut dalam jangka waktu tertentu untuk setiap variasi.
Baik, kemudian untuk analisis data, di sini kita akan mendapatkan, kita temukan dua analisis. Yang pertama adalah analisis deskriptif kuantitatif dan juga yang kedua adalah analisa perbandingan. Di mana dalam analisa deskriptif kuantitatif kita akan mendapatkan grafik hubungan antara tegangan versus waktu, arus versus waktu, daya versus waktu, dan juga perbandingan rata-rata antar variasi. Kemudian dalam analisa perbandingan kita akan membandingkan nilai-nilai di setiap variabel dan kita tentukan mana yang paling optimal. Hal tersebut itu meliputi konsentrasi PG 400 di mana ini akan berpengaruh terhadap kestabilan tegangan dan arus dan juga daya. Kemudian konsentrasi NaOH terhadap peningkatan tegangan dan juga arus. Kemudian luas plat anoda terhadap kerapatan arus atau current density, dan terakhir adalah rasio karbonik gramin terhadap arus dan tegangan yang dihasilkan oleh baterai. Baik, sekian presentasi dari proposal penelitian kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.